Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada Selamat Pagi Cirebon. Dan pada episode kali ini saya masih bersama dengan Rumah Sakit Paru Sidawangi dan sudah bersama Bapak Ruslan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Selamat pagi Pak. Oke, semangat Pak ya? Semangat. Oke pemirsa, Pak Ruslan ini akan menjelaskan terkait dengan ruang isolasi bertekanan negatif nih. Mungkin untuk pemirsa juga ini baru mendengar ya Pak ya. Betul. Ini ruang apa sih sebetulnya isolasi ini gitu. Nanti mungkin Pak Ruslan akan menjelaskan ruang isolasi bertekanan negatif itu seperti apa. Boleh dijelaskan Pak? Siap. Mbak Desi, ruang tekanan negatif ini adalah ruangan yang didesain bagaimana mengatur tata udara. Betul. Sehingga tekanan di dalam itu lebih min atau lebih kurang sehingga tidak ada udara dari luar, dari dalam masuk keluar. Oh, jadi memang ini untuk mengantisipasi jangan sampai udara yang terisolasi itu keluar ya Pak ya? Betul. Okay. Jadi ketika pasien batuk ataupun tindakan yang sifatnya aerosol itu tidak menginfeksi ke petugas, jadi ditarik langsung oleh alat namanya cerobong langsung dibuang. Di mana di cerobong tersebut sudah ada UV, sudah ada filter, ada pra-filter, sehingga udara di keluar itu sudah bersih. Sudah aman ya? Sudah aman. Nah, sebetulnya ada apa sih Pak di dalam ruangan ini sehingga ruangan ini menjadi bertekanan negatifnya tuh tidak ada gitu Dok? Oh gini, jadi begini, ruang tekanan negatif ini bagaimana diciptakan supaya ruang udara bisa ketarik masuk ke alat yang di dalam ruangan tersebut, dikeluarkan. Itu diciptakan untuk lebih min atau larinya lebih kurang. Jadi antara udara yang dimasukkan dengan udara yang ditarik itu lebih banyak yang ditarik. Sehingga terciptalah tekanan negatif. Dan di mana ini merupakan salah satu kalau dalam resiko mencegah penularan itu adanya di engine control. Di mana di ruangan tekanan negatif tersebut itu ada 6 parameter. Yang pertama diatur tentang temperatur. Jadi bagaimana temperatur tersebut berkisar di antara 24 plus minus. Kenapa begitu? Karena di temperatur tersebut virus menurut beberapa literatur itu tidak nyaman atau bisa mati lah gitu. Jadi virus juga punya tempat yang tidak nyaman ya? Ya, tidak nyaman. Kemudian yang keduanya adalah menciptakan kelembaban. Betul. Di ruangan tersebut diatur lembabnya 60-80%. Mungkin di belakang saya ini ruangannya Pak ya, Pak Ruslan mungkin di sini ada ruang isolasi bertekanan negatif. Mungkin pemirsa juga bisa menyaksikan di belakang kami sudah tersedia juga. Nah mungkin ini juga bisa dijelaskan Pak bahwasanya ruangan ini ada berapa kamar sih Pak? Oh ya, begini Mbak Desi. Jadi kita ini sudah ada 4 kamar, satu kamar itu 2 bed. Sebetulnya kalau ruang isolasi harusnya 1 bed, tetapi karena kita ini Rumah Sakit Paru ini kan ditunjuk menjadi rujukan COVID Mbak Desi. Sehingga kita mengantisipasi lonjakan, satu kamar ini diisi 2 bed, tetapi memang jaraknya di atas 1,5, sehingga aman untuk penularan. Ya. Karena memang pasien COVID yang satu dengan yang lainnya kondisinya kan berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Nah di dalam itu sudah ada 4 kamar. Berarti ada 4 kamar dikali 2, 8 bed. 8 bed ya. Nah itu semuanya ruangannya menjadi tekanan yang negatif ya. Semua jadi 4 kamar itu dengan sudah terpasang mesin tekanan negatif. Nah itu sebelum adanya pandemi, apakah sudah ada sebelumnya Pak? Oh ya, jadi tekanan negatif saya mungkin jelaskan sedikit ya. Karena tekanan negatif ini kan difungsikan adalah untuk penyakit-penyakit yang menular mulai droplet atau airborne disease. Nah itu sebelumnya Rumah Sakit Paru ini juga sebelum masa COVID ini melayani pasien-pasien yang TBRO, artinya TBC yang sudah tidak mempan dengan obat-obat TB yang biasa. Nah itu juga perlu penanganan bagaimana dari batuknya pasien tersebut tidak menular ke petugas atau ke pasien lain. Hanya pada tahun 2020 ini alhamdulillah kita diberikan anggaran untuk bisa membangun ruang isolasi bertekanan negatif ini. Karena memang seharusnya di rumah sakit ini pun memang tersedia ya Pak ya, karena ini kan khusus paru gitu kan, yang memang penularannya juga sama, mungkin cara penularannya sama dengan COVID-19 ya Pak ya. Betul.
Jadi sebetulnya gini, ruangan tekanan negatif ini adalah rekayasa udara dengan memakai teknologi sebetulnya. Kalau kita lihat cara-cara untuk mengatur udara itu ada 3, Mbak Desi sebetulnya. Yaitu yang kita kenal dengan ventilasi. Yang pertama adalah ventilasi alam. Sebetulnya Rumah Sakit Porosidoarjo ini adalah peninggalan Belanda dengan kondisi nyaman, dengan jendela terbuka itu sangat bagus sekali. Sangat nyaman sekali. Ya, lagi juga view-nya bagus juga view-nya ya, Pak, bagus sekali. Sehingga memang dari zaman Belanda itu didesain untuk menangani pasien-pasien yang menular melalui udara. Droplet. Droplet ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara ventilasi mekanik. Nah, ventilasi mekanik ini mungkin kalau di saat ini rumah sakit dipaksa untuk menyiapkan, artinya kan bencana ini kan di luar dugaan ya Bu Mbak Desi ya. Jadi dia dipaksa untuk menyiapkan ruang isolasi itu dengan menggunakan exhaust fan. Jadi bagaimana udara di dalam ditarik keluar. Ya. Yang beda dengan tekanan negatif ini adalah didesain antara suplai udara yang masuk dan tekanan itu sudah diatur sedemikian rupa dengan kondisi ruangan yang kedap udara. Kedap artinya dia kedap, jadi tidak ada suara. Kalau kita teriak juga nggak kedengaran. Kedengaran, betul. Karena bahan-bahannya sudah tertutup rapat sehingga nyaris udara tidak ada yang bisa keluar. Jadi ketika misalnya pintu terbuka pun nanti indikatornya kelihatan bahwa ini tekanan ada penurunan. Memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga jangankan udara yang kotor ya, suara pun terdengar ya Pak? Ya, jadi di dalam itu kedap sekali, jadi suara nggak kedengaran. Nggak kedengaran ya. Dan mungkin itu salah satu tujuannya dibuatnya ruang isolasi seperti ini ya Pak ya. Nah tadi tujuannya kan juga untuk menekan ya Pak ya, untuk menekan penularan yang diakibatkan udara yang ada dari dalam ya. Betul. Berarti udara yang dari dalam sudah bersih semuanya keluar itu ya? Jadi begini Mbak Desi, jadi ketika pasien batuk atau bersin, dia mengeluarkan percikan atau droplet. Nah ini kan yang kecil-kecil itu akan terbang, namanya nuklei itu terbang. Nah ini ketika ada petugas di situ akan risiko penularan. Betul ya. Nah sehingga dengan adanya di situ ada ventilasi, ditarik, kemudian dalam ducting itu ada cerobong itu ada berbagai mekanisme dari UV, pra filter, HEPA filter, jadi keluar udara sudah aman ya. Sudah bersih, betul. Pak Ruslan, kita jeda dulu ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Pak Ruslan. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon masih bersama dengan Pak Ruslan yang akan menjelaskan tentang ruang isolasi bertekanan negatif nih ya Pak Ruslan nih ya. Kalau Desi boleh tahu nih Pak nih, itu kan dalam satu ruangan itu berarti semuanya pasien terpapar dengan COVID ya Pak ya. Betul. Nah, apakah tidak ada kekhawatiran Pak untuk petugas karena kan mereka bersama-sama di situ Pak? Boleh dijelaskan Pak? Jadi memang ruangan ini kita didesain tidak crash antara alur pasien dan petugas. Jadi dari mulai petugas memakai APD, itu ada ruangan tersendiri Mbak Desi. Jadi sebelum masuk itu udah ada APD, ruangan pemakaian APD, kemudian masuk ke jalur untuk petugas. Jadi antara petugas dan pasien terpisah. Terpisah jalurnya ya. Mungkin pintunya pun terpisah ya, lewat mana, petugas lewat mana. Betul. Jadi di samping itu petugas juga kita dilengkapi dengan APD. Jadi APD dengan memakai coverall, memakai masker N95, kita sudah disediakan. Dan ketika setelah pelayanan, petugas pun tidak bisa keluar begitu saja. Di situ kita melewati air shower atau chamber, di mana di situ disemprotkan antiseptik buat tubuh kita sehingga mengurangi virus yang nempel. Jadi petugasnya pun ketika dia sudah bertugas keluar misalkan untuk jaga bergantian juga harus jadi sterilisasi dulu ya Pak ya? Betul, karena ketika keluar tuh melewati pintu itu. Melewati pintu yang pasien lewati itu ya? Bukan, yang tempatnya untuk air shower itu. Memang secara otomatis terlewati juga ya. Jadi itu tidak bisa petugas setelah melayani melewati sana, nggak bisa. Jadi semua petugas sudah didesain ya. Didesain itu. Setelah itu dia ada ruangan unit ruang buka baju APD-nya. Di situ juga ada paspok itu, jadi
ketika pakaian bekas disimpan, password itu dilengkapi UV juga. Oke. Jadi kita untuk petugas laundry yang ngambil aman. Aman ya. Betul. Memang betul-betul didesain dari sistematis Betul. ruangannya pun ya Pak ya. Betul. Nah kalau boleh tahu Pak, di dalamnya ada apa aja sih Pak? Di dalam itu kita fasilitasi bednya, yang jelas bednya nyaman, Banget, karena oke. kita untuk pasien-pasien yang notabene apalagi COVID ya, mereka itu kan ada kekhawatiran, kecemasan, betul, kan, betul. karena image-image di luar yang begitu santer Iya, ya. betul. Kita bikin senyaman mungkin pasien tersebut dengan bed yang nyaman, kemudian ada televisi, kemudian di situ juga ada untuk kamar mandinya ada panas dingin. Oke, oh memang Ya. seperti hotel kalau gitu ya Betul. Pak ya, gitu ya. Ya, kita bikin dikonsepkan pasien itu seolah-olah tidak di rumah sakit lah, Mbak Desi. Seperti Senyaman itu. mungkin gitu ya? Senyaman mungkin Oke, gitu. Jadi mereka menikmatilah kalau Menikmati, gitu ya ya. mungkin dengan harapan bahwasanya dengan hal seperti itu akan mempercepat Betul. kesembuhan ya Betul, Pak ya. Mbak Desi. Betul, Oke, itu nah yang itu kita selain harapkan. dari fasilitas yang tadi ya Pak ya, ada apa lagi Pak di dalamnya Pak? Selain itu biasa seperti alat kesehatan juga kita tersedia lengkap ya, Mbak Desi. Kemudian kita juga dilayani oleh dokter-dokter yang kompeten, dokter Oke. paru, penyakit dalam, ya kan. Kemudian sekarang ada yang terbaru lagi, dokter obgyn. Jadi Oke. pasien-pasien COVID yang maternal, hamil maternal ya, dilayani kehamilan. oleh dokter obgyn. Kemudian perawat juga perawat yang memang sudah terlatih untuk penanganan penyakit-penyakit Penyakit COVID ini ya. COVID ya. Ya mungkin kalau bahasa yang kita itu penyakit PIE, penyakit oke. infeksi emerging, re-emerging gitu. Jadi Yang emergensi sekali ya bukan Pak ya. emerging itu penyakit-penyakit baru. Oh, penyakit baru. Nah, Oke. istilah kalau di beberapa literatur itu COVID itu dimasukkan PIE, penyakit infeksi emerging. Jadi Oke, penyakit baru lah ya. juga ya. Betul. Oke. Nah, ini untuk yang ruang isolasi ini saat ini penuh atau masih ada yang tersisa? Saat ini semenjak dibuka Mbak Desi, ini penuh isi terus ya. Ya, pas dibuka dan memang kelihatannya pasien juga nyaman. Nyaman ya? Nyaman, kelihatan nyaman. Oke, Dan petugas juga ya lebih safety, lebih aman. Lebih safety ya. Lebih aman Oke. sekali. Nah, itu untuk mungkin kan selama ini kan sebelum adanya ruang isolasi ini kan pasien di ruang isolasi yang Betul. biasa. yang apa adanya lah ya gitu Betul, ya Pak betul. ya. Nah, itu ada perbedaan nggak waktu kesembuhannya setelah diberikan isolasi dan tidak Pak? Secara penelitian lebih cepat mana belum, Oke. tetapi kalau lihat dari kenyamanan lebih Pastinya nyaman lebih ya, nyaman karena di sini ya, Pak, ya. gimana pun juga kalau yang kita yang sebelum punya ini kan memakai isolasi umum biasa. Biasa. Jadi bagaimana merekayasa udara dengan memakai exhaust fan, itu kan suaranya gimana Mbak Desi? Iya. Nah, suara itu yang kadang-kadang nggak nyaman, tapi kita juga nggak boleh matiin itu karena dia ada alat untuk menyedot udara. Oke. Gitu, ketika dia batuk, jangan sampai dia udara tersebut turbulen atau berada di lingkungan tersebut. Memang harus dikeluarkan ya Pak ya? Harus, Mana karena itu ya? kalau kita bayangkan air, Mbak Desi, contoh kalau air, ketika air itu tidak mengalir, orang pakai terus gimana? Iya. Kotor kan? Kotor, betul. Sama, Udara pun sama udara ya, Pak, juga ya? ketika dia tidak mengalir, itu akan terjadi apa namanya terkontaminasi gitu. Oke. Nah, dalam aturannya itu harus bagaimana pergantiannya itu minimal 12 ACH. Oke. Gitu. Jadi ACH itu adalah ukuran Alat untuk ukur, pergantian Udara udara tadi dari ya? dalam keluar. Oke, jadi memang standarisasinya bahwasanya ketika rumah sakit itu menerima pasien COVID memang harus ada isolasi seperti ini ya Pak ya? Sebaiknya seperti ini. Oke. Tetapi ya itu kembali kepada kemampuan budgeting ya. Iya, Jadi oke, kan oke. karena ini juga memakai budget lumayan karena dengan memakai teknologi canggih seperti ini ya lumayan juga Mbak Desi. Dan itu hanya bisa 8 pasien ya? Karena kita gini, ruangan tuh luas, tapi kita juga batasi. Artinya kita bagaimana membuat jarak. Oke. Kita membuat jangan sampai di dalam Terlalu berdekatan juga ya Pak ya? Oke. Gitu Mbak Desi. Oke, oke Bapak, kita jeda dulu ya Pak ya? Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Bapak Haji Ruslan terkait dengan ruang isolasi bertekanan negatif. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Pak Haji Ruslan nih ya. Bapak tadi sudah menjelaskan apa itu ruang isolasi bertekanan negatif. Mungkin kan juga pemirsa juga belum tahu ya Pak ya.
nggak usah pemirsa, saya juga pasti bingung sebetulnya yang dibuat negatifnya tuh apa gitu. Oh, Oke, ya. boleh dijelaskan kembali Pak? Mbak Desi, ruang tekanan negatif itu adalah ruangan di mana dibuat bagaimana merekayasa udara atau menciptakan udara negatif di dalam ruangan tersebut. Oke. Kita menghindari bagaimana udara yang terkontaminasi oleh pasien batuk atau bersin tidak keluar, sehingga keluar, untuk ya? mencegah penularan. Oke. Dan itu dibikin bagaimana? Yaitu dengan suplai udara yang bersih, ini kan searah dan ditarik oleh alat keluar atau exhaust fan atau penyedot itu lebih besar daripada udara yang dimasukkan, sehingga terciptalah negatif. Negatif. Jadi ketika udara itu keluar itu sudah dalam keadaan bersih ya Pak? Betul, ya? sudah dalam keadaan Oke, bersih. nah tadi juga Pak Ruslan sudah menjelaskan bahwasanya di Rumah Sakit Paru juga tadi pertama dibuatlah kenyamanan untuk Betul. pasien-pasien yang terpapar Betul. COVID ya Pak ya. Betul. Dan ini sudah penuh ya Pak ya pastinya ya. Ya, ini semenjak COVID ini kita terus penuh terus nih. Penuh terus Kayak ya, Pak, ya? bukan kita, rumah sakit lain juga pada penuh. Betul ya, mudah-mudahanlah dengan adanya kita kan semakin hari juga sekarang mau ada pemberian vaksin juga ya Betul, Pak ya, betul. mudah-mudahan semua itu menekan angka Betul. penyebaran dari virus COVID. Betul. Nah, Bapak ke depannya Pak, harapan Bapak seperti apa Pak? Saya ada 2 harapan, Mbak. Boleh disampaikan. Yang pertama, harapan kita tentunya kita COVID di Indonesia cepat berlalu ya Mbak Desi. Amin. Kita amin, ingin oke. hidup normal kembali ya. Betul, Pak. Kepada masyarakat, tolong patuhi protokol kesehatan 3M. Meskipun ada vaksin juga Mbak Desi, Iya, meskipun kita punya ruang tekanan negatif atau fasilitas rumah sakit yang nyaman, tapi kita sehat lebih penting. Iya betul Pak. Betul. Lakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, masker, patuhi seperti itu. Iya betul. Harapannya rumah sakit alhamdulillah sudah dilengkapi dengan tekanan negatif. Semoga ini bermanfaat pada masyarakat untuk menangani pasien-pasien yang menular melalui droplet ataupun airborne atau penyakit menular. Yang lainnya, Tidak ya. hanya COVID, Apa seperti ya? penyakit TB juga kita bisa layani. Oke, jadi bukan berarti ketika Rumah Sakit Paru sudah menyiapkan ini itu kita juga tidak menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Tetap kita Betul. harus menjaga protokol Harus kesehatan itu, ya Pak harus ya. itu. Karena memang siapa sih yang mau sakit ya Pak ya. Iya. Oke. Iya, tujuan utama rumah sakit bukan untuk biar masyarakat sakit, tidak juga. Maksudnya intinya kita bagaimana melayani masyarakat yang butuh pertolongan kita layani. Gitu Mbak Desi. Oke. Konsep. Nah tadi kan juga ada ruang isolasi bertekanan negatif ya Pak ya. Nah Iya. itu sama tidak Pak perlakuannya seperti misalkan ada pasien datang ke Rumah Sakit Paru langsung diajak ke sini atau masuk IGD dulu Pak? Oh ya, gini, intinya bagaimana kita pasien-pasien tersebut sedikit kontak dengan pasien lain. Jadi, Oke, memulai kontak langsung gitu ya Pak ya? jadi ketika misalnya ini yang rujukan dari luar, misalnya PSC atau rumah sakit lain, sebelumnya kan koordinasi dengan UGD dulu, ada WA Center dan sebagainya, ngubungi, kemudian setelah itu sudah diterima oleh UGD dan dikonsulkan ke dokter penanggung jawabnya. Betul. Setelah oke, ambulans langsung masuk ke sini. Oke, jadi Ya. memang yang masuk ke sini itu sudah begitu diyakinkan bahwa pasien itu terpapar COVID-19. gitu ya, Pak ya? Artinya pasien-pasien yang perlu isolasi lah. Artinya Oke, bukan masalah COVID aja, jadi penyakit yang pasien-pasien yang penular memerlukan lainnya, isolasi langsung dibawa ke sini. Oke, Gitu. jadi di depan tuh sudah terverifikasi dulu ya Pak ya? Betul gitu. Oke. Atau kecuali gini, yang pasien yang datang kita temukan bahwa itu adalah suspek, itu langsung melalui UGD. Oke. Kita di UGD ada, jadi di UGD itu kita mempunyai 2 bed itu untuk pasien-pasien isolasi. Oke, jadi memang pertama tetap dari IGD dulu, setelah Betul. ada komunikasi dan verifikasi dari IGD, Ya. dilanjutkan kalau memang terpapar mungkin dilanjutkan ke sini ya Pak ya. Betul, Jadi betul. ini adalah verifikasi yang kedua setelah pasien serius gitu ya, ada penyakit yang harus diisolasi Betul. gitu ya Jadi Pak ya. namanya kita ada screening. Screening, Jadi betul. screening, istilahnya screening. Ketika yang rujukan kita by telepon, kemudian kita konsulkan oleh dokter jaga di sana, dikonsulkan dokter penanggung jawab. Ketika contoh misalnya pasien tersebut tidak ada yang perlu penanganan hemodialisa dan sebagainya, misalnya kita nggak ada alatnya, mungkin kita disarankan untuk rujuk ke rumah sakit lain. Tetapi kalau memang kita sarananya yang ada ya Memenuhi memenuhi semuanya gitu akan disuruh masuk dan ambulans langsung masuk ke sini. Makanya di sini dilengkapi dengan apa namanya tuh desinfektan otomatis. Jadi kalau ambulans masuk itu ada cairan semprot yang desinfektan. Oh, langsung secara Betul, otomatis ya? Betul. Oke. Jadi diharapkan ambulans juga bersih, keluar udah bersih. Oke.
Oke, luar biasa sekali ya Pak ya, ruangan ini memang betul didesain untuk memberikan kenyamanan juga tadi ya untuk pasien yang mungkin nyaman, tapi aman. Nyaman tapi aman. Nah, itu. Pak Ruslan, terima kasih banyak Pak. Ada yang ingin disampaikan lagi pada masyarakat Pak? Barangkali pesannya Pak kepada masyarakat? Pemirsa RCTP, bagi masyarakat, Rumah Sakit Paru ini adalah rumah sakit milik provinsi, milik masyarakat kita semua. Silahkan gunakan rumah sakit ini untuk berobat. Betul. Atau yang konsultasi. Rumah Sakit Paru Sidawangi saat ini sudah banyak perubahan-perubahan, kemudian sudah melengkapi berbagai layanan-layanan. Karena ingin mentransformasi menjadi rumah sakit umum tadi ya Pak ya? Betul, jadi insya Allah ke depan rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit umum dengan unggulan paru tetap. Jadi kita melayani 4 dasar, kebidanan, dalam, anak, bedah, tapi paru juga merupakan unggulan. Jadi harapan kita rumah sakit persahabatan ada di sini gitu loh. Oke, persahabatan di Jakarta ada di sini gitu ya. Lengkap di jadi sini, masyarakat ya, yang di sini tidak usah jauh-jauh ke sana. Tidak usah ke persahabatan ya. Betul, ada di sini gitu. Sudah ada. Jadi memang nanti gambarannya ingin seperti rumah sakit persahabatan ya, di sana, di Jakarta sana Pak ya. Betul, mudah-mudahan cepat Mbak Desi. Mudah-mudahan, amin. Mohon doanya juga ya dari masyarakat ya. Oke. Terima kasih Pak Ruslan sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Mudah-mudahan tadi edukasi itu bermanfaat bagi kita semuanya Pak ya. Terima kasih banyak. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Ruslan terkait dengan ruang isolasi bertekanan negatif. Akhirnya saya Desi beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.